Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, pemilik warung sembako semi grosir di channel Tokyo Junior. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa bantu sedekahnya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman. Kemarin ada salah satu dari saudara kita yang bertanya, katanya bingung cara mengambil keuntungan, mulai dari membayar upah bongkar gitu ya, OB-nya, sama nanti ongkosnya berapa kalau kita belanja langsung ke kota-kota terdekat di daerah kita mungkin ya, dan nanti kita ngambil keuntungannya berapa. Nah teman-teman, di video kali ini saya bisa jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi saya umpamakan dulu seperti ini teman-teman. Salah satu rokok ini barang sulopan seperti rokok contohnya teman-teman ya. Salah satu contoh ini diibaratkan dulu, kita dapat modal 258.000 ya teman-teman ya. Kalau kita dapat 258.000, nanti itu kan barangnya seperti ini. Tadi ada beberapa merek rokok yang ada di depan kamera, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini tadi jumlah kardusnya ada 3 kardus ya teman-teman. Dalam satu kardus saya mengeluarkan upah itu Rp1.000 teman-teman, sedangkan barangnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Nah nanti ada 3 kardus, jadi maaf ya teman-teman, di dalam satu kardus saya mengeluarkan upah itu 3.000 sampai 5.000 ya, tergantung kardusnya kecil dan besarnya. Nah kita anggap dulu kita mengeluarkan upah itu yang paling tinggi 5.000 dalam satu karton, sedangkan rokoknya itu sangat banyak sekali. Ini tadi ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satu kardus rokok itu ada lebih kurang 6 tim, atau sebanyak dalam satu tim itu ada 20 slop. Jadi dikali 6 sekitar 120 slop ya teman-teman ya. Dalam satu kardus ada yang 120, ada yang 80 ya isinya. Kita mengeluarkan upah itu cuma 5.000 dalam satu karton. Jadi paling berapa rupiah? Kalau kita kalkulasikan, teman-teman bisa ambil satu buah kalkulator juga untuk menghitung kalkulasinya berapa. Jadi 5.000 kita bagi 120 slop teman-teman ya, kita hanya mengeluarkan Rp41. Nah jadi teman-teman gak usah bingung ya. Kita anggap saja dulu kita mengeluarkan modal itu kena ongkos itu lebih kurang Rp50 atau Rp100 aja, itu belum seberapa. Nah setelah itu nanti kalau kita belanja langsung ke daerah kita masing-masing, kita anggap dulu jarak tempuh kita itu lebih kurang 15 kilo atau 20 kilo ya. Itu paling kena minyak 100.000 nggak habis teman-teman ya. Paling berapa liter sih minyak untuk jarak tempuh 20 kilo gitu kan. Kita anggap saja dulu 100.000 uang minyaknya. Jadi paling nanti kita bagikan dari keseluruhan belanja kita itu nggak kena berapa teman-teman. Jadi saya anggap saja dalam setiap belanja saya kena modal itu tambahkan. Dari contohnya rokok ini, kalau saya dapat modal langsung dari grosirnya itu 258, saya anggap tambah 1.000 aja. Disitulah nanti ongkosnya, tambah lagi nanti upah bongkarnya gitu ya. Nah, nanti saya ngambil keuntungannya Rp2.000. Jadi dari 258 ditambah nanti biaya operasionalnya itu 1.000, itu sudah sangat tinggi sekali teman-teman, 1.000 per slot. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih kecil lagi angkanya, seperti di Rp300 mungkin ya, operasionalnya dalam satu slop atau satu kotak barang gitu ya. Nanti kita jualnya 260, jadi kita mendapatkan keuntungan lebih dari Rp1.000 dalam satu slop. Jadi buat teman-teman itu, kalau mungkin bagi pemula ya, ini hanya ilmu untuk pemula. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menjalani usaha sembako, mungkin sudah tahu cara-caranya semua. Jadi ini ilmu saya bagikan buat teman-teman yang baru memulai usaha. Jadi mungkin masih bingung cara mengambil keuntungannya berapa. Di sini kalau cara saya sendiri, bukan mengikuti cara-cara orang lain, tidak. Ini otodidak, saya belajar sendiri. Saya mengambil keuntungan itu tidak banyak teman-teman. Kalau harga barang itu melebihi dari 100.000 harganya, saya mengambil keuntungan Rp1.000. Melebihi dari 200.000 saya ngambil keuntungannya Rp2.000. Kalau melebihi dari 300.000 saya ngambil keuntungannya Rp3.000. Jadi dalam
100.000 saya ngambil keuntungan Rp1.000 lebih kurangnya teman-teman. Itu untuk rokok ya, beda dengan barang-barang kardusan itu lain lagi. Nah di sini kita bahas untuk masalah rokok dulu. Nah di sini saya dapat modal 256.000, saya jualnya 258. Nah teman-teman sebagai retail kalau dapat modalnya 258, teman-teman bagikan nanti dalam satu slotnya isi 10 bungkus. Jadi teman-teman dapat modal itu Rp25.800. Nah teman-teman bisa jual lagi nanti 27.000 ya. Jadi 200 rupiahnya teman-teman keluarkan untuk operasionalnya. Jadi modal teman-teman nanti jadi 26.000. Nah modal 26.000 teman-teman jualnya 27.000. Kalau toko teman-teman itu penduduknya padat, walaupun toko-toko retail itu sangat menjamur ya teman-teman, tapi kalau teman-teman jualnya standar, tidak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu murah, iya, insya Allah barang kita itu kalau nggak laris sekali, setidaknya laku teman-teman ya. Karena kalau barang sembako ini kan usaha-usaha sembako ini sangat banyak peminatnya ya. Jadi mulai dari ibu-ibu rumah tangga sampai anak muda dan juga sangat banyak sekali lah teman-teman. Jadi saya sarankan untuk harga jual itu jangan terlalu tinggi, standar aja seperti rokok. Saya sendiri melakukan. Kalau teman-teman mengikuti cara saya ngambil keuntungan dalam satu bungkus rokok itu harga eceran saya hanya ngambil Rp1.000 dalam satu bungkus ya. Seperti contohnya rokok Komodor ini saya jualnya 27.000. Ini hanya sebagai sampel saja teman-teman ya. Nah di sini kalau barang kardusan ini saya contohkan, ini kalau saya sendiri ya, kalau dari salesnya langsung atau distributornya langsung, saya dapat modal ini lebih kurang 225.000 kalau dapat diskon ya. Nah kalau saya ngambil sama sales kampas-kampas pribadi itu bukan sama salesnya, saya dapat modal lebih kurang 250.000. Jadi harganya selisih jauh teman-teman. Nah di sini saya contohkan buat teman-teman ya. Saya anggap dulu saya modal ini 225.000. Nah ini barang ini langsung diantar, saya tidak mengeluarkan upah lagi. Nah saya ngambil keuntungan lebih kurang Rp5.000 ya. Dan itu pun barang-barang yang dibilang nggak laris barang ini kan larisnya di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Contohnya di hari-hari besar Islam ya, kayak Idul Adha, Idul Fitri, barang ini sangat laris. Tetapi kalau di hari-hari biasa ini barang ini nggak terlalu laris. Jadi momennya nanti kita jualnya murah itu di hari-hari besar. Nah di hari-hari biasa kita ngambil keuntungannya agak lumayan, nggak juga terlalu tinggi dan juga nggak terlalu murah. Jadi saya ngambil keuntungan lebih kurang Rp5.000. Tetapi nanti kalau di hari-hari besar saya ngambil paket tinggi, seumpamanya harga dasar 230 gitu. Nah nanti saya dapat diskonnya 2% atau 3%. Nah saya jualnya harga dasar aja, saya ngambil diskonnya saja. Jadi teman-teman bisa nanti juga bisa dipraktekkan buat bagi-bagi teman-teman yang pemula ya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa teman-teman memahami dan mengerti ya. Karena ini ilmu saya bagikan secara gratis buat teman-teman yang masih pemula. Dan kalau contoh barang lain seperti di sini teman-teman, ini saya ngambil sama kampas pribadi, bukan langsung sama salesnya. Ini saya dapat modal 110.000. Saya dapat modal 110.000. Dan ini barang langsung diantar ke toko. Saya tidak mengeluarkan upah bongkar dan juga biaya operasional lainnya. Jadi modal saya jadi 110.000 teman-teman. Saya ngambil keuntungan dalam satu karton cuma Rp3.000. Nanti disitulah saya memberikan upah kepada karyawan saya sebanyak 8 orang ya teman-teman ya. Kita bekerja di toko itu saya sendiri sama istri, jadi 2 orang ditambah lagi karyawan 8 orang. Jadi total kita bekerja di toko itu lebih kurang 10 orang teman-teman ya. Jadi rata-rata keuntungan saya dalam satu karton barang itu mulai dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Itu nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Tetapi kapan saya dapat keuntungan yang lebih maksimal atau mungkin lebih tinggi? Ketika barang itu ada diskon. Seperti contohnya ini saya dapat sama sales, saya sama orang yang ngampas itu 110.000. Dan ketika nanti sales yang datang langsung, bukan orang ngampas ya, saya pasti akan dapat harga yang lebih murah dari itu. Nah saya jualnya nanti bisa 110.000. Jadi buat teman-teman yang retail di daerah saya, mereka itu
tidak perlu jauh-jauh cari barang yang murah lagi, tidak mesti ke Pekanbaru yang mengeluarkan operasional yang sangat tinggi dan repot lagi ke Pekanbarunya. Tetapi di daerah mereka sendiri mereka sudah mendapatkan harga murah. Itulah tujuannya grosir-grosir yang ada di daerah masing-masing. Jadi teman-teman cari aja. Saya tidak menyuruh teman belanja di A atau di B-nya, carilah tempat belanja yang lebih murah, yang teman-teman juga bisa jualnya murah juga. Murah dalam arti kata tidak rugi ya teman-teman, jangan salah paham, jangan tidak rugi. Tidak jual di bawah harga modal teman-teman sendiri. Oke teman-teman, semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya channel saya, channel Tokyo Junior. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.